Dapat terus, ya udah nih, mana HP-nya? Bisa diem nggak apa-apa, ini lagi belajar ini loh. Nggak terlalu sering kayak gimana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, Bu? Terdengar, Pak. Kedengaran ya? Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain, nggak apa-apa kita mulai saja dulu. Hmm, Kelihatan slide yang saya tampilkan dalam bentuk Word? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita sama-sama ya, sama-sama apa? Sama-sama eh, belajar lah. Jadi saya terus terang di sini bukan eh, apa ya, bukan sangat tahu sekali, bukan. Tapi saya ingin sama-sama kita belajar ya, karena saya yakin dan percaya eh, kalau kita apa ya, masih banyak orang yang sebenarnya yang lebih paham dan lebih tahu. Makanya saya buat pelatihan ini supaya kita sama-sama saling mengisi, gitu, sama-sama saling mengisi. Oke, eh, Pak Dr. Mul udah bergabung nggak? Oke, jadi mungkin kita sambil santai dulu, Bu ya. Saya nunggu teman saya, Pak Dr. Mul, karena dia nanti yang pandu untuk jalannya cara. Nah, mungkin bisa saling ini, saling mengenal. Pak Jones dari mana ya, Pak Jones? Halo, Assalamualaikum Pak Jones. Oh enggak ini, ya. Pak Lilik dari mana? Kalau boleh tahu. Dari Fakultas Kedokteran UNS. Oh, Pak Mardi, Pak Mardi Aman. Dari Jakarta, Oh, dari Jakarta Universitas, Pak ya. Oh, iya, yang Taman yang kemarin Jagakarsa, ya. hadir Pak ya waktu pertemuan Iya, kemarin. iya, iya. Oke, Ah, siap. ya, kasih. Bu Nabila Dari UNJ, Pak. dari WNJ. Oke, ini Pak Dr. Mul. Silakan Pak Dr. Mul. Kita mulai ini. Ya, kita mulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada malam kali ini kita menyambung silaturahmi kita
terkait bagaimana kita berbagi terkait riset bibliometrik. Jadi semoga materi yang disampaikan sama Pak Nur bisa bermanfaat, bisa berguna, karena inilah tren-tren riset yang dilakukan tanpa kita turun ke lapangan. Kita hanya bisa menggunakan uh, database kita yang dari Scopus. Mungkin Bapak Ibu yang mau berlangganan, ini kan yang kita butuhkan ini database dari Scopus sebagai bahan baku kita untuk menganalisis riset terkait biometrik. Jadi untuk lebih singkatnya mungkin nanti pemateri Pak Nur Ahmad akan menyampaikan lebih detail bagaimana lanjutan dari riset dari materi yang disampaikan kemarin. Mungkin untuk materi yang kedua ini sangat penting. Tolong Bapak Ibu perhatikan, tanyakan sedetil mungkin dengan deadline waktu yang masih tersisa. Ya mungkin seperti itu. Saya langsung saja serahkan ke narasumber Pak Nur Ahmad. Disilakan Pak Nur. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Maulidin. Baiklah teman-teman. Jadi pertemuan yang kemarin itu kita masuk di sini yang kemarin ya, yang masih tentukan tema penelitian. Kemarin kan kita sudah coba ya, kita sudah coba mengeksplor ya, mulai dari data Scopus, udah berdasarkan tahun, kita juga merge dengan ChatGPT, dan cuman ini yang belum tersentuh. Ini masukkan tema berdasarkan cluster total link, link strength dan occurrence. Nah, strategi pencarian tema dan operator logika seperti query and boolean, operator and or nots. Nah, kemarin itu kan udah saya sampaikan bagaimana cara penggunaannya, penggunaan research query-nya. Nah, sinonim ini bisa ditambahkan Bapak Ibu. Contoh kayak kami yang di olahraga ada sport, ada sports. Nah, itu kan sama sebenarnya. Ada sport, ada sports. Biasanya ada atletis. Ada ada metodologis, tapi sebentar kita praktekkan. Nah, saya juga kemarin sudah sampaikan bahwa ada untuk bagaimana caranya supaya lebih presisi, kita bisa menggunakan ini kriteria detail, PICO, PICOS dan PICOT. Populasi, intervensi, komparasi dan outcomes-nya. Kemarin kita sudah praktekkan juga. Yang ketiga ini setelah mendapatkan tema, cek data analis satu tema berdasarkan cluster notes di page trends topik biblioseni. Nah, ini sebentar kita akan praktekkan yang ini. Terus database. Jadi gini, Bu dan Bapak. Jadi database itu sebenarnya banyak untuk menganalisis kalau kita menggunakan PostViewer dan kita menggunakan bibliometrics package yang disebut dengan biblioseni sebagai data visualisasinya. Pertama, kita bisa menggunakan Scopus. Kenapa harus menggunakan Scopus? Kalau kita main di luar negeri, orang sudah paham yang namanya database Scopus itu, dia sudah terakui secara global. Makanya penting kita berlangganan dengan database Scopus. Gitu. Ini juga yang berhubungan dengan performance. Jadi kalau orang melihat pertama database-nya dari Scopus, dari Web of Science, itu kan dia sudah berpikir, oke, berarti integritas datanya sudah bagus lah. Apalagi kalau semua reference yang digunakan dari Scopus atau terindeks WOS, itu pasti sangat luar biasa. Saya terus terang tidak menyarankan pakai publish or perish, walaupun bisa. Dan walaupun kita bisa mengambil data di situ, dari Scopus sebenarnya bisa. Cuman pada saat kita screening, biasanya itu datanya tidak lengkap. Tapi ini saya tidak praktekkan, saya praktekkan nanti yang Scopus. Nah, terus PubMed. PubMed biasanya digunakan untuk orang-orang yang meneliti untuk bidang kesehatan, kedokteran, keperawatan, kebidanan. Ini memang kalau PubMed itu database-nya memang khusus untuk kesehatan. The Lens ini biasanya gabungan, Dimensions juga gabungan. Tapi yang harus kita tahu, Bapak Ibu, yang paling lengkap secara metadata itu adalah dua, Scopus dan WOS. Nah, seperti itu. Makanya kalau di PubMed itu biasanya ada beberapa item yang tidak ada. Contoh, bisa jadi mungkin indeks keywordnya tidak ada, atau mungkin dia tidak punya afiliasi, ada yang kurang. Tapi kalau Scopus dan WOS biasanya dia lengkap.
Nah, seperti itu. Nanti kita lihat. Tapi saya enggak ini. Saya hanya sekedar mencontohkan nanti Scopus karena kita terbatas dengan waktu. Nah, download dataset yang biasanya kalau kita download dataset itu, kita lihat dulu jumlah data minimal dan maksimal. Ini kan kita berbicara terkait dengan penelitian bibliometrik. Yang namanya bibliometrics, minimal datanya itu 300. Itu minimal, Bapak Ibu. Mungkin nanti ada yang bertanya, kok gimana kalau mungkin penelitian tersebut masih jarang orang teliti. Nah, kalau hanya sebagai sumber reference, anggaplah Anda sebagai mahasiswa, sekarang mahasiswa di bab kedua harus menganalisis menggunakan bibliometrik, itu nggak ada masalah. Selama datanya masih sedikit. Tapi kalau datanya sudah banyak, minimal kita mengambil 300. Memang nggak ada teoritis yang menjelaskan secara detail, secara eksplisit berdasarkan para ahli minimal 300. Akan tetapi ini sekali lagi kita kembali ke bibliometrics. Yang namanya bibliometrics itu data big, Enaknya saya juga mau. data besar. Nah, beda halnya kalau kita meneliti terkait dengan systematic review, scoping review, meta analysis. Nah, itu berbeda. Dia walaupun pencarian data awalnya banyak, tapi di screening, ya palingan minimal ujung-ujungnya itu biasanya 20, 30 karena dia data maksimalnya itu 40. Itu kalau systematic review. Nah, kalau bibliometrics dia data minimal itu 300 seperti itu. Nah, nanti kita akan cek di data analisnya. Jadi kalau datanya banyak, kita bisa ambil 5 tahun. Kalau datanya banyak, kalau datanya sedikit, kita bisa ambil kurang lebih 10 tahun atau not filter. Maksudnya kita tidak memfilter tahunnya. Kita ngambil mulai dari tahun awal sampai tahun akhir. Nah, dan jangan lupa semua yang kita masukkan mulai dari awal kita harus catat data awal, data akhirnya kapan, tanggal, bulan dan tahun. Untuk apa? Karena kalau kita submit anggaplah di Sinta 2, dia mungkin proses reviewnya belum lagi masuk seleksi awal, seleksi kedua, itu kan biasa bulannya kan range-nya lumayan lah, ada 1 atau 2 atau 3 bulan. Nah, di situ kan kita tidak bisa apa ya, kita tidak bisa menjamin bahwa data kita apabila orang membuka research query-nya berdasarkan strategi pencarian, datanya sama dengan pada saat kita menganalisis data. Bisa jadi pada saat kita ambil 315, tapi karena sudah 2 bulan, pada saat mau publish, dicek, oh ternyata sudah bukan 315, 325. Nah, disinilah kita bisa meng-clear bahwa data awal yang kita ambil itu seperti ini. Data data akhir itu seperti ini. Mulai dari tanggal ini, bulan, tahun. Nah, kita di situ harus state bahwa tanggal yang kita ambil, bulan, tahun, berapa. Terus eh, terkait dengan data. Jadi kalau kita menggunakan Scopus, kita harus aktifkan Advanced Query. Sebentar saya perlihatkan. Karena itulah yang akan kita simpan nanti, kita save di dalam title upscape. Jadi itu adalah strategi pencarian kita. Ada title upscape, sebentar saya praktekkan. Jadi di situ bisa kita lihat bagaimana langkah demi langkah. Terus kita bagaimana caranya men-screening boolean operator logika. Nah, operator logika itu adalah and or nots. Nah, biasanya kan kita lihat ada or adalah kata tambahan, and itu adalah membatasi, dan nots itu tidak. Nah, contoh, saya ingin meneliti anggaplah di Sulawesi Selatan. Nah, saya ingin meneliti kota atau kabupaten. Anda sebutkan semua, kota Makassar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, nots Jeneponto. Berarti semua kota dan semua kabupaten kecuali Jeneponto. Itu maksudnya notes. Jadi contoh, saya ingin meneliti populasi saya, atlet, atlet elit, mahasiswa, notes, pelajar. Nah, itu tidak termaksud di dalam situ. Itu batasan notes. Jadi tidak menggunakan ini. Nah, seperti itu. Terus ada catatan. Di sini saya taruh advance dokumen cara cepat screening di keywords. Kemarin saya sudah praktekkan bagaimana caranya kita melihat di data base Scopus. Kalau kita mau mencepat, kita ambil di bagian keywordsnya, kita copy dia, masukkan ke dalam ChatGPT. Nah, dari ChatGPT itu biarkan dia belajar dari situ. Nah, setelah itu baru kita tanyakan kembali. Nah, itu lebih cepat. Nah,
Sekarang untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas nanti lebih dalam ke sini. Jadi kita akan mencontohkan, kita atur standar data visualisasi. Jadi ada beberapa saya lihat, mohon maaf, kalau dia visualisasinya itu kurang menarik. Nah, ini juga bisa jadi apa ya? Ini kan ada nilai plusnya ya. Kalau acak-acakan pada saat dia memvisualisasi itu kan kelihatannya secara secara etik enggak terlalu bagus begitu. Dengan atur tampilan data, seleksi Astaga, mulai gitu kali ya. sejumlah jumlah klaster, atur background dan lain. Nah, sebentar ini saya akan praktekkan satu persatu. Oke, yang sekarang saya kasih contoh dulu supaya kita tidak terlalu ini jauh lah dari pembahasan. Ini contoh. Ini data mentah di seleksi awal di sini jelas. Kelihatan ya? Seleksi awal ini. Kelihatan ya? Belum, Ya. Pak Nur. Belum berganti. Oke. Nah, saya akan hmm, Di jalan-jalanan di sini. Baru pembangunan di sini, bahwa dia masih banyak tanah kosong. ini kelihatan Pak. Para peserta, Ibu Bapak tolong di silent biar tidak mengganggu nanti untuk materi, biar proses pelaksanaan materi kita pada malam ini bisa lancar. Tolong di silent Ibu ya. Ini kelihatan. Jangan sekarang kita itu tahu jalan-jalan memuju. Kelihatan. Oke. Jadi teman itu hire tolong siapa ya ribut. Tolong di silent dulu Bu. Jadi seleksi awal ya 743 kelihatan kan? Ya. Nah, ini total upscale. Nah, ini ambilnya dari mana? Itu dari database Scopus. Seleksi akhirnya 521 dokumen font. Nah, ini saya tampilkan langsung ke ininya, ke Scopus. Kelihatan database Scopus saya? Enggak, belum Enggak, berganti. oke. Pak Nur. Oke, udah kelihatan Pak ya? Ya, lagi Oke. jalan ya, kelihatan. Nah. Ya. Nah, ini ya, ini saya contohkan ya, saya contohkan. Nah, anggaplah saya mengambil kata kunci ini, kata kunci dari yang paling sederhana supaya kita gampang paham. Ini genetik atlet dan performance. Jadi saya ingin melihat apakah ada pengaruh genetik ya terhadap atlet dan performance-nya seperti apa. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, sebagai pendahuluan. Saya dapat 745. Kelihatan ya, 745 ya. Nah, Iya, ini kelihatan. pertama kita catat ini, 745. Ini, 745. Dan yang kedua, yang harus kita catat itu kapan kita ambil. Anggaplah sekarang tanggal 27 bulan 4 ya, tahun 2025. Itu kita catat. Tanggalnya berapa, bulannya berapa, tahunnya berapa. Terus, kita mau lihat, ini mulai sejak kapan sih yang data ini. Kita bisa lihat ini. Data newsnya ini. Ini all berarti data yang terlama, berarti dia mulai dari 1973. Ini kita catat tahunnya ini 1973. Berarti data paling lama itu 1973. Ini. Kalau kita mau lihat data terbaru dia 2025. Berarti di sini masih ada orang yang publish terkait dengan genetik atlet dan performance. Itu yang pertama. Jadi kita catat yang di sini tahun awal, kita catat ini pencarian awal. Nah, kedua, kita masuk ke sini. Anggaplah kita mau filter. Tapi kalau yang sudah seperti ini, kalau saya sarankan jangan. 745 itu sudah sangat sedikit datanya.
sudah sangat sedikit. Karena sebentar kita filter bisa jadi di bawah 300. Nah, filternya di mana? Filternya di sebelah kiri sini. Ini. Filternya di sebelah kiri sini. Di bawah sini. Ini artikel. Karena kita mau mengambil yang mana yang kita mau ambil? Apakah hanya artikel? Apakah buku kita mau ambil? Apakah editor? Apakah book chapter? Nah, kalau saya biasanya saya tidak mengambil yang lain, saya cuma mengambil artikel. Saya ambil artikel, saya limit. Nah, ini pasti akan berubah. Ini akan berubah. Nah, apa yang dimaksud dengan advanced query? Ini yang harus kita aktifkan ini. Pojok kanan ini harus kita aktifkan. Nah, di sini akan terbaca step by step bagaimana kita mengambil data. Ini berarti dia pertama limits. Berarti dia ngambil mulai dari sini. Ini bentar akan terbaca dia. Kita pelan dulu. Ini sambil artikel. Ini source title. Kalau kita nanti mau menggunakan reference, semuanya dari Scopus dan kalau mau Q1, di sini kita bisa sortir. Tapi ini kan kita mau mengambil metadata dulu. Sebentar kita bermain ke reference. Oke, itu yang kedua. Publish. Ini maksudnya ini final. Ini masih berproses. Kita akan mau ambil final yang sudah publish. Itu yang pertama. Keywords, kata kunci. Nah, inilah yang bisa kita ambil, kita atur dulu. Alphabets. Inilah bisa kita ambil kalau kita mau main cepat, kita copy semua ini, kita masukkan di ChatGPT. Jadi biarkan ChatGPT yang akan belajar terkait mana sih sebenarnya kalau kita mau lebih mempresisikan temanya, keywords-nya, kata kuncinya. Nah, di sini kita bisa screening. Contoh seperti ini. Ini 400. Oh, berarti genetik ini memang sudah banyak yang melakukan penelitian, sudah 468. Apalagi kira-kira oh ini genotype. Ini juga ternyata sudah banyak 278. Oh, ini berarti banyak orang yang meneliti terkait dengan human, manusia. Oh, ini terkait dengan jenis kelamin laki. Nah, di sini kita bisa sortir. Apa kira-kira yang punya keterhubungan, yang punya kemunculan bersama, dan yang punya... Bukan importnya. Oh, bukan bom dunia, bangunan. Kalau saya Mohon Tolong, di-silent Pak. dulu, Bu. maksud Mohon saya di-silent dulu. kan dia mau ini gue bilang yang soal baju segala macam kan tadi itu saya bilang di kick saja mungkin Pak Dokter yang ini apa yang ribut supaya nggak ini deh mengganggu konsentrasi. Nah, Oke, deh. setelah itu ya ini kan tadi keywords ya. Keywords ini bisa kita kita atur berdasarkan dengan abjad tadi ya. Kita susun A B C D E, kita lihat di situ bisa kita sortir di sini ya, kita atur di sini bisa kita lihat mana kira-kira yang punya kedekatan ya, yang punya korelasi, yang punya kemunculan yang banyak. Di situ kita bisa ambil sebagai tema yang lain gitu ya. Terus kita di sini afiliasi, tapi ini biasanya nggak ada perubahan. Nah, source tipe kita mau mengambil apa? Apakah buku atau underline? Nah, biasanya kalau artikel itu terkait dengan jurnal, kita centang jurnal. Di sini bahasa, biasanya orang mengambil bahasa Inggris. Ya, kalau saya terus terang, selama saya menganalisis bibliometrik, rata-rata sambil bahasa Inggris. Dan setelah itu, di sini, all open access. Jadi, all open access ini kan sudah 300. Dari jumlahnya tadi sekitar 700-an di sini. Nah, kalau kita permak lagi di sini, kita include lagi yang ini, bisa jadi nanti datanya 300. Itu kan sudah sangat pas sekali. Nggak ada masalah, kita nggak ambil ini. Karena kenapa? Kita kan hanya butuh metadata. Apa itu metadata? Sebentar saya perlihatkan yang dimaksud dengan metadata. Jadi dia bukan full body article. Full body article itu ada pendahuluan, ada metodologinya ada, hasil dan pembahasannya ada. Tapi kalau metadata itu yang berhubungan dengan title, abstrak, keywords, afiliasi, reference, DOI, yang kecil-kecilnya itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan metadata. Di sini all open access biasanya dia hybrid. Masih ada juga yang tidak bisa di-download kalau full body artikelnya. Ada juga yang tidak semua open access. Ada juga yang close access. Tapi kalau kita pilih gold, ini sudah pasti semuanya open access. Kita bisa mendownload semua papernya. Seperti itu. Dan di sini, display ini.
Di sini kita bisa mendownload satu kali download, satu kali klik full body artikel atau papernya sebanyak 50. Ini tinggal kita ekspor. Ini download, ini kita download, tinggal kita download. Ini bisa 50 per satu kali download. Yang di sini, ini di bawah ini. Ini 50 full body artikel. Jadi bedakan artikel, bedakan metadata. Jadi berbeda metadata dengan artikel. Nah, setelah itu anggaplah kita ngambil, kita filter tadi, kita nggak ambil lah yang gold ini. Kita cuma sampai di sini, English. Oke, limit. Oke. Hmm. Oke, jaringan. Kita kembali yang tadi artikel kiri, publish final, ya, terus jurnal, English, limit. Nah, ini kita catat lagi, Bapak Ibu, 521 dokumen. Berarti dari awal tadi 700, di filter jumlahnya 521, ini kita catat ini. Ini yang kita catat. Jadi strategi pencarian kita adalah menggunakan title upscale. Nah, dengan tema genetic athlete and performance, dengan langkah-langkah limit, yang ini limit final statusnya, ini tipenya, ini bahasanya bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Ini tinggal kita copy, kita kasih masuk ke dalam Word. Jadi jelas tadi ada data awal, ada prosesnya, kita menggunakan title upscale-nya, terus setelah itu ada data akhir. Nah, ini kita ambil. Nah, setelah itu barulah jangan terburu-buru, sampai di sini. Kita masuk di sini, analyze. Untuk apa kita masuk di analyze? Kita bisa melihat apakah yang kita ambil tema yang ini lagi tren atau tidak. Seperti itu. Kalau dia tidak tren, lebih bagus ditinggalkan. Karena kenapa? Logikanya seperti ini. Anggaplah orang sekarang mainannya di mall lah. Trennya sekarang orang main di mall. Nah, kita ini mau bermain di pasar. Orang yang main di pasar itu, orang sudah tinggalkan semua. Begitu. Ibaratnya orang sudah makan anggaplah makan apa ya, makan mungkin ayam ya, tulangnya dibuang. Nah, kita datang ujuk-ujuk tidak tahu apa-apa, kita mau meneliti terkait tulang, sedangkan orang sudah pernah berebut di sana, orang sudah pernah meneliti sampai ke tulang-tulangnya. Kita baru datang di sana ingin meneliti itu kan sudah apa ya, sudah tidak tren lagi. Nah, di sini kita usahakan yang tren. Dari mana kita lihat? Kita lihat ini grafiknya. Oh, oke, berarti ini trends, ada peningkatannya. Mulai dari 1973, dia naik terus sampai di tahun 2023, di sini terputus. Berarti di sini bisa jadi pertama belum ada apa? Belum ada hasil publish karena sekarang kan 2025, bisa jadi mungkin terputus di sini. Nah, bisa jadi belum update ya database Scopus ini. Di sini kita bisa lihat grafiknya ya. Kalau dia turun, naik, oke, lanjutkan. Tapi kalau dia turun, eh, sedang, dia turun lagi, tinggalkan. Kalau saya, jelas pasti saya tinggalkan, karena itu pasti sudah tidak menarik. Karena banyak yang bisa kita explore yang lain. Nah, kedua, kalau Bapak Ibu mau lihat di mana apa tujuan publikasi jurnalnya, kita bisa lihat di sini, ini sebelah kiri. Ini, di sini kita bisa tambahkan di sebelah kiri ini. Ini kan 5 ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada di Genes, ada Journal Strength plus 1, International dan lain. Ini kita bisa tambahkan 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini bisa kita download dan ini bisa kita suruh ChatGPT untuk menginterpretasikan. Tapi ingat, ChatGPT itu pengetahuannya terkadang terbatas. Bagaimana caranya supaya pengetahuannya dia bisa lebih presisi, dan bagaimana caranya dia pengetahuannya bisa lebih apa ya, lebih tepat dalam menginterpretasikan data? Kita harus kasih dia data mentahnya. Dari mana kita ambil data mentahnya? Kita ambil di sini, export. Ini export, kita ambil ini dalam bentuk CSV file, kita ekspor. Nah, itu yang pertama. Kedua, kita ekspor lagi yang sebelah sini, yang di bawah ini. Ini, kita ekspor. Nah, sebentar kita akan gambarkan ini, mulai dari tahunnya. Nah, kedua, supaya ada data pembanding, kita ambil lagi yang di sini. Ini jumlah berdasarkan subjek area. Jadi, yang mendesain ya,
berarti yang kesehatan ya. Kesehatan dia 37,0%, berarti dia paling banyak ya. Paling banyak orang publish itu di sini ya. Paling banyak yang publish di sini. Nah, kita ambil juga. Kita ambil. Sebentar kita lihat hasilnya seperti apa. Kita ambil 2, kita ambil, kita save. Oke, kita kembali ke Scopus sekarang. Kita kembali ke data yang sebelumnya. Kita kembali yang sebelumnya. Di sini berarti sudah clear. Kalau kita tadi ambil itu semua, berarti di sini sudah clear. Nah, sekarang kita tinggal ini all export. Nah, di sini jangan terburu-buru memasukkan semuanya ke dalam Zotero. Jangan terburu-buru. Sebentar, saya kasih triknya. Yang lebih praktis, yang lebih simpel, yang lebih gampang lah. Yang main cepat seperti itu. Nah, kita ekspor di sini karena kita mau memvisualisasikan berdasarkan eh, berdasarkan aplikasi Postviewer dan Bibliometrik. Kita ambil CSV ini. CSV kita centang ini pertama 1, 2, 3. Biasanya orang dia centang itu ini hanya ini yang dicentang, tapi nggak ada masalah kalau kita centang semua. Nggak ada masalah kita centang semua, nggak ada masalah. Kita ambil semua, ekspor di sini. Oke, kita tunggu jadi datanya 521. 521 ini apa yang dibaca? Yang dibaca itu yang di sini. Inilah yang dikatakan metadata. Ini metadata. Authors, tahun, subtitle, volume, afiliasi, abstrak. Inilah metadata. Jadi dia bukan full body artikel. Seperti itu. Itulah metadata. Nah, ini yang pertama. Kedua, kita masuk ke kemarin kan saya sudah jelaskan terkait dengan Open Refine. Open Refine itu kan terkait dengan bagaimana screening data. Nah, tapi kita akan menjadikan pembanding, kita tidak melakukan screening dulu. Ya, kita lihat dulu. Di situ akan kita lihat efeknya kalau kita tidak melakukan screening data. Nah, ini saya masukkan ke Postviewer, kelihatan tampilan Postviewer? Belum Belum ya? ada, belum berganti Belum ya. kelihatan ya? Belum, iya Oke, belum. oke. Oke, udah kelihatan? Sudah. Oke, udah kelihatan ya. Nah, sekarang create. Ini create. Create, kita centang yang di tengah sini. Ini. Create map based bibliographic data. Kelihatan ya? Oke, next. Kita Kelihatan. centang di tengah lagi sini. Read data from bibliographic database files. Kita centang sini. Oke, next. Nah, di sini ada 5 data ya. Pertama, Web of Science. Kalau Anda punya data Web of Science, di sini. Mainannya di sini. Ini, mainannya di sini. Mana ya? Mainannya di sini. Kalau Web of Science, kalau Scopus di sini, Dimension di sini, Lens di sini, PubMed di sini. Kita kan punya data Scopus. Nah, kita masukkan lewat sini. Ini centang sebelah kanan, kita cari di bagian downloads. Oke. Scopus 3. Mana ya? Scopus 3 ini. Ini, Scopus 3. Oke, saya masukkan. Saya lihat dulu next. Nah, kalau saya, Bapak Ibu terus terang, saya lebih tertarik di sini. Co-occurrence. Saya tidak melihat all keywords. Saya tidak melihat index keyword. Saya langsung ke authors keywords. Saya langsung melihat kata kunci yang langsung diberikan oleh penulis. Co-occurrence authors keywords. Nah, kita next. Next. Nah, di sini adalah batasan threshold. Jadi maksudnya itu kalau kata kuncinya itu di bawah 5, dia akan mengexclude. Dia tidak mengambil
kalau kata kunci tidak melebihi sampai 5 minimalnya, seperti itu. Jadi kalau dia cuma 1, 2, 3, 4, dia tidak ambil. Kalau 5 baru diambil. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kita finish. Finish. Nah, di sini barulah kelihatan. Inilah yang dikatakan notes bundaran atau berdasarkan tema. Nah, hal yang pertama yang biasa kita analisis adalah kita langsung screen. Ya, kalau screen ini berarti kita mengambil semuanya yang di sini tanpa kita mengatur dulu bentuk notes-nya. Ini kan apa ya, kayak kurang menarik gitu. Bagaimana caranya untuk dia menarik? Kita bisa lihat di sini. Items, berarti di sini 66 items, dia 8 cluster. Berarti ini terdiri dari 8 cluster. Ini, 8 cluster. Nah, ini lumayan cukup banyak kalau 8 cluster. Bagaimana caranya kita mempermak dia? Kita apa? Kita poles dia supaya lebih kecil lagi clusternya menjadi 5. Di sini lihat ini, sebelah kiri ini cluster 7 items. Kelihatan ya, cluster 7 items ya. Nah, di sini cluster 7 items ini, perhatikan cluster 7 items. Kalau di bawah cluster 6 items. Berarti kalau kita mau ambil 5 cluster, lihat ini 7 items, kita masuk data analyze, kita rubah di sini. Ini minimal cluster size kita rubah jadi 7. Ini 7. Setelah itu update. Ini sudah berubah. Kita lihat. Nah, dia sudah masuk ke 6 cluster. Berarti masih ada 1 cluster, kita lihat lagi. Kita sortir lagi. Nah, ini masuk 8 items. Berarti kita rubah lagi di sini. Ini 8 items. Nah, ini sudah 5 cluster. Kalau sudah gini ya udah, ini 5 cluster. Nah, ini kan masih apa ya? Masih belum terlalu bagus lah, ya. Apa ya? Penyebarannya. Nah, bagaimana caranya supaya kita setting dia masuk di sini? Ini use default values. Kita klik centangnya ini. Nah, disinilah kita bereksperimen. Ini 1-1 contoh. Kita lihat dulu pelan-pelan. Oke, ini lumayan lah. Tapi klaster warna hijaunya ini masih keluar dia. Ini warna hijaunya. Ini masih terpisah di sini. Oke, kita rubah lagi di sini. Mungkin kita +3. Update layar. Nah, ini oke, masih terhambur. Kita ambil lagi di sini 2. Oke, di sini masih ya, ini hijau masih terhambur. Kita ambil lagi ini 4. Kita coba terus mana kira-kira yang apa lumayan presisi lah. Lumayan bagus lah bentuknya. Nah, ini kuning, merah masih campur aduk. Coba kita ambil 1. Ini masih. Nah, intinya di sini kita bisa rubah. Ya, di sini kita bisa rubah, kita bisa min gitu. Tinggal ini, tinggal kita ketik 2 -1. Nah, anggaplah seperti ini Bu ya, karena ini sebagai pembelajaran. Anggaplah ini yang ideal lah. Ya, karena ini sudah lumayan, ini merah sebelah sini, hijaunya di sini, biru sebelah kanan, ya, ungunya di atas, kuningnya di sebelah kiri. Nah, anggaplah ini ideal. Biasanya kalau saya screenshot di satu tema karena kata kunci saya tadi genetik, atlet, dan performance. Jadi kata kunci saya itu adalah genetik. Nah, saya klik 1 kali genetik ini, saya screenshot. Saya ambil dia genetik ini. Oke, saya ambil dulu genetik ini. Saya sudah screenshot. Saya ambil dia. Oke, udah. Ini udah saya screenshot. Sebentar tinggal saya simpan dulu. Supaya sebentar kita lihat untuk interpretasi datanya. Oke, ini 1 ya. 2. Biasanya kita menganalisis itu, anggaplah kita mau main cepat ya. Anggaplah kita mau cari kata kunci apa sih yang kita cari. Anggaplah mungkin ya seperti tadi ya, genetik lah. Nah, kita tinggal ketik saja. Nah, apa fungsi Open Refine yang kemarin di pertemuan 1 yang saya jelaskan ini, lihat. Ada genetik. Sini genetics. Ini ada genetik. Ini kan sama sebenarnya. Genetik. Nah,
itulah pentingnya Open Refine. Jadi dia merge, dia menggabungkan data yang sinonim, tema yang sama. Ini genetik, ini genetics, ini kan sama. Yang sebenarnya dia bisa di merge. Karena kenapa? Dia akan membentuk dua nodes, dua bundaran. Ini genetik ini dengan genetik ini, kecil dia, ini. Ini kan sama ini, ini genetik dengan genetics. Ini. Pertanyaannya, apa bedanya kan? Nggak ada bedanya. Ini kan satu frasa kata yang sama sebenarnya. Genetik, genetics. Makanya perlunya kita screening data. Belum lagi kita lihat sebentar afiliasinya. Ya, lembaganya dari mana, kampusnya dari mana. Itu pasti banyak samanya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kedua, biasanya kita langsung main ke bagian sini. Mana nih? Nah, ini overlay. Nah, ini overlay maksudnya adalah yang kuning-kuning ini berarti dia temanya itu yang terbaru ya. Intinya semakin semakin strong warnanya berarti dia semakin baru. Kalau semakin gelap dia berarti dia semakin lama. Gitu cara membacanya ya. Orang kalau melihat seperti ini dia akan tertarik di tema yang berwarna kuning karena kenapa? Itu menjelaskan bahwa temanya itu yang terbaru. Nah, dia akan ambil ini seperti ini. Ini Nutri apa ini? Genomics, Injuries, Football, eh, Dopamine, SNP. Nah, orang akan menyoroti yang seperti itu. Nah, itu yang pertama. Dan terakhirnya density. Nah, ini genetik, kenapa dia padat? Karena dia itu kemunculannya sangat banyak, ya. Bedakan keterhubungan, kemunculan bersama dengan kemunculan paling dominan. Itu berbeda. Kalau keterhubungan jelas ya, anggaplah kita menganalisis saling punya korelasi ya, punya hubungan antara anggaplah X terhadap Y, punya korelasi atau punya keterhubungan ya, berkorelasi atau berhubungan. Nah, kedua, ini total link strength. Apa artinya total link strength? Total link strength ini adalah kemunculan bersama di dalam satu paper. Contoh, kalau ada 10 paper, ada 5 yang pasti ada namanya genetic, performance, dan endurance. Yang ini, genetic, endurance, performance. Jadi dia muncul secara bersama-sama. Apakah itu di title, di judul, apakah itu di abstrak, apakah itu di kata kunci. Intinya, di dalam paper, kalau ada genetik, pasti ada endurance, ada performance. Nah, itu maksudnya total link strength. Sedangkan occurrence adalah kemunculan yang sangat sering. Gitu. Kemunculan yang sangat sering. Jadi anggaplah tema genetik. Ini kemunculan yang paling mendominasi. Di antara semua tema, genetik inilah yang paling banyak kemunculannya dibandingkan semua tema. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini harus kita bisa menginterpretasi apa maksud link, apa maksudnya total link strength, apa maksudnya occurrence. Makanya di bagian prompting saya yang awal, kalau Bapak Ibu lihat ada links, total link strength, ada occurrence. Ini yang saya pakai menjadi prompting. Ini kalimat perintah saya, links. Bagaimana caranya Anda kriterianya pertama harus ada linksnya. Harus pertama temanya, kata kuncinya harus punya korelasi dengan tema yang lain. Kedua, dia harus total link string. Dia harus punya kemunculan secara bersama-sama yang lebih banyak. Dia harus occurrence. Occurrence-nya dia harus muncul yang sama banyak berdasarkan dengan tema yang terkait. Nah, makanya saya jadikan prompting links, total link string, dan occurrence. Nah, sampai di sini kita bisa rubah warnanya. Ini mau warna hitam, mau bentuknya bukan yang lurus. Ini, ini tinggal kita mainkan ini. Ini tinggal kita mainkan ini. Ini, ah, ini, hmm, ini. Ya, intinya itu ini tadi bagian dari style lah ya. Kalau saya biasanya saya suka yang lurus-lurus seperti ini, yang saya suka. Nah, sampai di sini, anggaplah saya download ini. Ini saya download, ya. Saya screen dulu. Ini satu. Genetik keywords. Oke, saya download.
Ini nggak terlalu penting, overlay nggak terlalu penting, density kepadatan nggak terlalu lah. Nah, kedua kita save. Apa yang kita save itu? Ini data mentahnya. Sebentar saya perlihatkan genetics. Oke, saya save. Nah, oke, mungkin sampai di sini ada mau bertanya, Pak Dokter, silakan dulu. Sebelum kita interpretasi menggunakan ChatGPT. Ya, baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat komplit, Pak Nur. Jadi, biar kita tidak satu arah, mungkin kita terima 3 pertanyaan dulu dari peserta ya terkait gimana proses dalam penyusunan riset menggunakan biometrik. Yang bertanya silahkan langsung angkat tangan atau raise hand. Apa yang disampaikan tadi mungkin ada yang kelewatkan atau juga ada peserta yang baru masuk ya. Baik, baru 1 orang, Pak Rahman. Kita tunggu 2 orang lagi biar sekaligus nanti dibahas. Ya, kita langsung saja sambil berjalan. Silakan Pak Rahman, ada yang perlu ditanyakan terkait pemaparan tadi yang disampaikan sama pemateri kita. Baik, terima kasih Pak. Ibu saya Pak. Oh, mohon maaf. Ya. Silakan Bu. Ya, yang mau saya tanyakan tadi itu di analisis itu ada cluster ya Pak, dan use default values. Nah itu tadi menjelaskan apa cluster itu Pak? Yang cluster ya. Oh, iya. Gini. Ya, oke. Gini. Karena tadi kan ada baca ada cluster 1, cluster 2 dan sebagainya. Itu saya masih bingung. Ini maksudnya Bu ya. Ini ya. Iya. Oke. Setelah ini baru saya perlihatkan ya. Karena itu kita harus atur dulu manajemen datanya supaya lebih teratur setelah ini. Jadi cluster ini kata kuncinya atau bagaimana Pak? Nah, jadi gini Bu ya. Cluster ini yang berhubungan dengan kemunculan bersama, Bu. Jadi anggaplah cluster 1 seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Ini kan banyak clusternya ya. Banyak temanya. Nah, kalau berdasarkan interpretasi saya, Bu ya, yang dikatakan cluster ini berarti di dalam paper, Bu, dengan tema ini atau kata kunci ini, dia itu selalu bersama. Makanya dibentuk klaster 1, klaster 2, 3, 4, 5, sampai 6, 7, 8, 9. Berarti di satu paper itu, ini tema yang selalu sama, muncul secara bersama-sama, Bu. Makanya dia kasih klaster 1, klaster 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Makanya di sini, di density ini, Bu, sebentar Ibu lihat data mentahnya. Itu lebih pas, lebih presisi kalau Ibu lihat data mentahnya. Seperti ini, Bu, genomik. Ini kan paling di ujung, Bu. Nah, biasanya kan kalau kita dengar orang ngomong, oh ini bagus ini, diteliti nih di ujung-ujung sini. Ini berarti ini masih kurang Masih kurang orang ya, masih kurang teliti, ini bagus ini, ada gapnya, masih terlalu jauh. Nah, itu bisa jadi benar seperti itu karena sebenarnya yang ini bisa jadi dia pemimpin klasternya. Pemimpin klaster, Bu. Ini yang di depan-depan ini kayak sport, genomik, sport genetik, defomin, injuries. Ini pemimpin klasternya. Bagaimana caranya saya bisa paham bilang ini pemimpin klasternya? Sebentar saya kasih lihat. Ya. Udah, Bu ya. Sebentar saya perlihatkan, Bu. Ya, bagaimana Bu Rahma? Bisa Ya Pak. Satu dipahami? lagi tadi Pak, use default values itu apa Pak? Yang mana, Bu? Yang layout Pak, layout. Ya itu. Tadi yang diganti angkanya itu tadi untuk memunculkan apa ya Pak? Yang di bagian ini small cluster, Bu, yang ini. Yang atas Pak, yang layout, yang -1 ya. Oh, yang ini Bu hanya sekedar mengatur notes-nya, Bu. Karena saya perlihatkan, Bu ya. Saya perlihatkan contoh, Bu ya. Ini kalau kita mau supaya notes-nya lebih bagus. Maksudnya dia tidak terhambur, Bu. Seperti itu. Contoh, saya kasih 4, Bu ya. Ini kan berubah dia, Bu. Tampilannya. Saya kasih di sini anggaplah 2. Nah, karena biasanya begini, Bu. Kalau kita nggak pakai ini, kita nggak setting di sini, dia itu terhambur. Maksudnya ini hijau ke sini, kuning
ke tindih, terus bentuknya ndak beraturan lah, seperti itu Bu. Makanya kenapa kita harus style di sini, kita permak di sini supaya kelihatannya bagus Tampilannya. begitu. Nah, bentuknya nanti seperti ini Bu. Ini saya perlihatkan ini. Ini yang sudah jadi. Ini contoh ya, saya perlihatkan. Hmm, ini, ini yang saya udah buat. Mana ya? Ini supaya bisa lebih lebih apa ya? Lebih menarik lah Bu untuk dibaca. Ya, Pak. Jadi warnanya jadi satu gitu ya, Pak? Ya, gimana Bu? Tunggu dulu Bu ya, sabar. Hmm. Oh ini dia. Hmm. Oke, ini. Hmm. Ini, ini Bu, ini nih, ini. Ini hasil permak saya, Bu. Nah, kalau Oh, tidak saya permak, Bu, dia dia akan apa ya? Akan saling menindih begitu, saling iya ya, menindih. Pak. Jadi dia tidak terpisah. Nah, ini hasil hasil eh, saya lihat oh punya orang, Bu. Saya kan sering lihat-lihat kan oh bagaimana visualisasi yang advance kan yang sekarang lagi apa? Lagi bagus lah, yang lagi tren, yang lagi menurut saya tampilannya yang beda dengan orang lain. Nah, gitu. Saya ikuti, oh gini, rata-rata mainannya orang. Udah, saya ambil, saya desain sendiri, saya ambil bundaran, saya pisah-pisahkan begini supaya lebih menarik, supaya seakan-akan orang melihat ini gambar berbicara seperti itu, Bu. Oh, ternyata ini klasternya, ini si Anu, ini si ini bergabung. Nah, di sini penjelasannya seperti itu. Jadi itu aja sebenarnya, Bu. Baik, Pak. Ya, Terima kasih banyak. oke, sip. Ya, baik, terima kasih Bu Rahma. Ya, tadi pemaparan juga sangat detail ya yang disampaikan sama Pak Nur sebagai narasumber. Ya, kita tunggu dua pertanyaan lagi kalau enggak mungkin Pak Nur bisa melanjutkan materinya. Ini waktu kita tinggal 20 menit ya Pak Nur ya. Ya, boleh. Nanti kita lihat lagi kalau memang gimana-gimana kita nambah Dokter. Ya, ya disilakan. Kayaknya tidak ada yang mau bertanya. Disilakan Oke, lanjut materinya Pak Nur. oke. Kalau gitu saya lanjut. Hmm, nah, data mentah. Oke, kita kembali ke data mentah. Ini. Kelihatan data mentahnya, Bu? Kelihatan ya? Ini. Ya, sudah muncul, sudah Oke, muncul. ini dari Notepad yang tadi, Bu. Yang saya download dari Postviewer. Yang saya bilang sabar dulu ya, karena ada dua tadi kita download. Pertama, hasil screenshot yang dari Postviewer itu. Dan yang kedua, Notepad yang hasilnya. Nah, ini bentuknya, Bu. Dia bentuk dalam Notepad. Ini kita ambil semua, Ctrl A. Kita save dulu, Ctrl C. Terus, kita atur dia ke dalam Excel. Gitu. Oke, saya tunggu dulu, Bu ya. Saya buka Excel saya. Kelihatan Excel saya, Pak Dokter? Halo, Pak Dokter? Masih di notepad, Pak. Belum, Pak. Enggak ya? Belum. Oke. Belum. Belum Iya, muncul. iya. Belum Oke. muncul. Nah, ini saya tampilkan. Nah, ini Excelnya, Bu. Begini tampilannya kalau Excel. Yang tadi Notepad, ya, saya copy paste ke sini. Ini bentuknya Excel. Nah, sekarang ini kan masih masih apa ya? Ibaratnya kayak masih gado-gado, ya, masih kayak
rujak lah. Ya, ini kan campur, ini klaster 1, klaster 1, 3, 1, ini kan membingungkan. Makanya tadi terkait dengan pertanyaannya Ibu siapa tadi ya, Ibu Sarah atau Ibu siapa. Nah, ini kita atur dulu, Bu. Ini kita atur, kita atur, kita atur, dulu kita atur. Ini kita atur. Nah, setelah kita atur seperti ini, sorot di bagian sini. Ini label, label atau X atau Y atau cluster, intinya di bagian sini. Ini di atasnya, Bu. Kita sorot salah satunya. Anggaplah di sini cluster saya sorot. Nah, setelah itu masuk ke ini. Ini sort dan filter. Kelihatan ya, sort dan filter ini ya. Oke. Custom sort. Saya ulangi, Bu ya. Ini custom sort. Ini bentuknya seperti ini ya. Pertama, add file. Nah, di sini kita masuk pertama, Bu, label. Sorry, cluster. Ini cluster. Ya. Kedua, kita masuk wax. Ya, links keterhubungannya. Ketiga, kita masukkan lagi total link string. Ya, kemunculan secara bersama. Keempat, kita masukkan lagi occurrence. Ya, tema ya atau kata kunci yang paling banyak muncul. Itu. Oke, kita masukkan oke. Nah, ini dia sekarang sudah presisi, Bu. Dia sudah mengatur. Ini contohnya ini label 1 ini. Sampai di sini dia, label 1 ini. Ini. Kelihatan, Bu ya, label 1 ini ya, cluster 1 ya. Ini cluster 2. Ini cluster 2. Ini cluster ini cluster 2, ini cluster 3. Ini. Cluster 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 cluster, Bu. Ya, karena kita tadi sudah exclude, ada beberapa kita exclude tadi dari 7 cluster, kalau saya tidak salah. Sekarang tinggal 5 cluster. Nah, dari mana kita bisa lihat, Bu? Anggaplah saya mau melihat ya,